Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya Wawan Kurniadi masih dalam channel Bicara Parlemen. Kali ini kita akan ditemani oleh politisi Partai Amanat Nasional yang juga sebagai ketua fraksi di DPRD Kota Cilegon, yakni Bapak Haji Sarbudin Sitorus. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Dewan? Alhamdulillah baik, sehat, dan saat ini kita tetap beraktivitas seperti biasa, baik di Dewan sebagai pejabat publik dan juga di dalam masyarakat saat ini. Jadi semua harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan amanah langsung kita laksanakan. Siap, baik. Pak Dewan juga tampak terlihat begitu tenang. Oke. Apalagi PAN juga sebagai salah satu pemenang dalam kontestasi pileg kemarin 3 besar. Punya satu unsur pimpinan, punya beberapa pimpinan di AKD begitu ya Pak. Tentu itu juga menjadi semacam tingkat kepercayaan diri ya Pak. Ya, Baik. betul. Pemirsa, kita akan coba sedikit berbincang dengan Pak Dewan, Pak Haji Sarbudin Sitorus soal siapa sih sosok beliau dan kenapa beliau mau maju ke parlemen. Pak, sepintas saja Pak, Ya. untuk teman-teman masyarakat Kota Cilegon. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua teman-teman media yang saat ini dapat meliput kita pada hari ini. Pada intinya kalau pertanyaan masalah pribadi ini, ya sangat gimana ya, kalau awalnya dulu saya memang tidak begitu antusias dengan politik ini. Dan saya pribadi masih lebih fokus terhadap pekerjaan-pekerjaan wira swasta yang selama ini saya bangun mulai dari tahun 2002 sampai hingga sekarang. Alhamdulillah apa yang niat dan yang tulus dari kita dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sekarang kita ada beberapa perusahaan yang sudah kita bangun dan juga bisa membantu dan memberdayakan, salah satu memberikan kontribusi terhadap Cilegon, baik dari pajaknya, terus kemudian ketenaga kerjaannya, karena sekarang ini kita hampir 250 karyawan. Itu kita sekarang hampir boleh saya katakan 20% kita rekrut dari lokal, dikarenakan di dalam pekerjaan kami ini ya dibutuhkan yang sudah punya skill. Oke. Tapi kami tidak menutup kemungkinan kepada saudara-saudaraku yang lain yang belum punya skill terkait dengan mengoperasikan alat berat, maka saat ini kita membuat semacam balai pelatihan. Dan itu pun masih terlaksana. Dan gelombang pertama sudah ada 30 peserta yang kita ambil dari Cilegon. Dan memang khusus masih Cilegon ini yang kita ambil. Ya mudah-mudahan apa yang niat kita yang baik ini bisa memberikan motivasi terhadap saudara-saudara kita yang masih belum bekerja. Dan itu memang kita didik dari nol. Dan kita pun menyediakan tenaga ahli, bukan hanya sekedar ada pelatihan. Kami ambil dari beberapa perusahaan besar seperti Sani Makmur Indonesia, Jumlain Indonesia, itu sebagai narasumber yang memberikan arahan. Dan itu mulai dari kita ramatama sampai teori, nanti kita langsung praktek. Dan apabila memang mereka betul-betul berminat untuk bergabung kepada kita, dan memang itu yang kita harapkan, mereka kita didik hanya untuk bisa kita memberikan kontribusi kepada mereka, dan kita juga timbal baliknya kita bisa dibantu masalah ketenaga kerjaan ini. Itu kira-kira. Dan memang kalau latar belakang kenapa dari semenjak jadi
dari wira swasta bisa ke politik, kira-kira begini filosofinya. Bahwasanya saya ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa hidup itu tidak boleh sendiri dan memang kita harus berbagi. Dan saya berpikir setelah saya jadi pengusaha, saya pun berpikir kalau hanya untuk diri saya dan keluarga saya itu mungkin sangat cukup. Saya tinggal punya pemikiran dari apa yang dikatakan tadi bahwa saya ternyata harus berguna kepada banyak orang. Dengan cara apa? Salah satunya harus masuk ke politik. Bukan berarti kita masuk ke politik ini mengamankan ataupun biar kita selamat, tidak. Karena memang semua yang kita laksanakan di pekerjaan kita ini adalah legal. Tidak ada yang non legal di sana. Semua legal, sehingga tidak perlu karena kita mau masuk ke politik lantas biar selamat, ini tidak. Pure kita memang mau pengen mengabdikan diri, mau menyampaikan amanah kita kepada masyarakat agar kita bisa berbagi. Selagi kita masih sehat dan mampu untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat Kota Cilegon pada khususnya. Itu. Siap. Baik, pemirsa, sepintas kita tahu profil Pak narasumber kita hari ini. Tapi jangan juga pengen tahu lebih banyak ya. Oke. Yang tadi disampaikan juga cukup luar biasa. Kita coba masuk ke tema perbincangan kali ini sebagai salah satu utusan dari Partai Amanat Nasional Kota Cilegon nih, Pak. Oke. Pertama, apa yang sedang PAN perjuangkan secara garis besar, Pak, di parlemen ini, Pak? Oke. Alhamdulillah, ini saat ini memang Partai Amanat Nasional adalah peringkat terbesar nomor 3 di Kota Cilegon. Dan seperti saran ketum kami pun mengarahkan kepada semua ketua DPD agar bisa kita masuk dalam peringkat 4 nasional. Artinya di sini kita diberikan suatu pekerjaan rumah yang besar kepada setiap jajaran yang terbentuk di DPD, yaitu membentuk semacam struktur bahwa mulai dari penjaringan organisasi ini harus terlihat dan tertata dan terdata. By data kita, bukan by name atau bagi apa, tidak. Kita harus by data semua sehingga nanti bisa terlihat, karena tanpa seperti itu kita tidak akan bisa. Dan kemudian amanah itu pun dilaksanakan oleh Pak Deddy Rohana setelah terpilih menjadi ketua DPD Kota Cilegon setelah menggantikan ketua yang lama. Dan alhamdulillah dengan segala sesuatu prestasi yang dicapai oleh Pak Ketua yang lama, Ketua DPD yang lama, yaitu Bapak Alawi Mahmud, kami juga memberikan semacam apresiasi sebagai anggota bahwa beliau itu sudah bekerja keras untuk membangun Partai Amanat Nasional itu tingkat daerah dan membuktikan bisa hasil yang terbaik di peringkat nomor 3 dan menghasilkan sampai 6 fraksi. Siap. Dan alhamdulillah dimanapun setelah adanya kemarin musda, arahan dari Pak Ketum terkait dengan setelah kita habis musda langsung munas di sana, itu telah membuahkan hasil yang baik juga. Dan ini kami pun berencana saat ini bahwa kami akan membangun kantor DPRD, bukan kantor DPD khusus PAN, yang itu notabene nanti akan menjadi aset daripada partai itu sendiri. Jadi bukan lagi kita sewa atau apa. Ini artinya bentuk antusias kami sebagai Partai Amanat Nasional untuk menunjukkan kepada publik bahwa Partai Amanat Nasional itu betul-betul terdepan. Oke, siap. Baik. Oke. Selain di posisi 3 besar, lalu kemudian saat sekarang sudah juga memiliki aset kantor sendiri, kemudian ditambah dengan amanat-amanat ketua umum PAN, bagaimana PAN tetap terdepan nanti ke depannya. Pak, dalam perjalanan duduk di parlemen sepanjang periode tahun pertama, Oke. apa yang Pak Dewan lihat dan harus juga menjadi semacam pengawalan ya
terkait dengan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah, Pak. Baik, terima kasih. Pada intinya fungsi dewan itu salah satunya adalah pengawasan. Oke. Tentu kami sebagai eksekutif wajib mengawasi jalannya pemerintahan yang sekarang ini berjalan. Kalau sampai saat ini pengamatan saya, ya memang masih banyak harus kita perbaikin dan kita benahi di kota Cilegon ini. Termasuk birokrasi yang saat ini masih, menurut saya masih agak sedikit kurang tersusun rapi, atau mungkin saja kalau sistem itu sudah ada, tinggal jajaran pelaksana dari pemerintahan ini ya tolong lebih serius, lebih konsen. Kita sama-sama memajukan bahwa kepentingan umum harus jangan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Siapapun itu mau diduduk jajaran manapun, ya kita punya prinsip untuk memajukan Cilegon yang lebih baik sesuai dengan misi dan visi daripada eksekutif. Oke, baik. Gitu. Pada intinya semua OPD, pejabat-pejabat teknis itu harus concern dan bekerja lebih cepat, agresif, sehingga bisa menggolkan visi misi kerja-kerja pemerintahan Kota Cilegon, baik itu dari eksekutif maupun legislatif, ya Pak. Betul. Pak, ini kan tantangan para politis juga ke depan semakin berat, dinamika juga semakin berkembang nih Pak. Tentu juga dengan segala perubahan budaya masyarakat dalam membaca, mendapatkan informasi juga sedang terus berkembang nih Pak. Betul. Maka tentu juga akan menjadi tantangan bagi PAN untuk tetap juga eksis dan menjadi lebih baik lagi daripada kontestasi sebelumnya. Nah, bicara soal PAN ke depan nih Pak. Beberapa persoalan di Kota Cilegon masih menjadi masih menjadi PR lah Pak. Salah satunya tadi soal birokrat yang harus tersusun rapi. Lalu kemudian juga soal ketenaga kerjaan yang angka penganggurannya ternyata tahun sekarang meningkat daripada tahun kemarin. Syukur alhamdulillah Pak Dewan sudah juga mendorong program itu sebagai upaya pengentasan pengangguran dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan, baik itu membuka BLK dan melakukan rekrutmen mandiri ya Pak. Nah, ini tentu menjadi sebuah rencana besar yang harus terlaksana dan tidak berjalan sendiri ya Pak. Betul. Nah ini komunikasi dengan internal PAN sendiri bagaimana Pak? Sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Kalau di AKD dia harus mengawal komisi satunya pemerintahannya. Kalau di misalkan anggota Bangus dia juga harus mengawal schedule itu harus tepat waktu gitu. Nah ini seperti apa kolaborasi PAN sendiri Pak untuk menggolkan misi daripada tujuan PAN di Kota Cilegon ya Pak? Baik, sesuai dengan instruksi kembali bahwa partai ini kan kembali kepada instruksi pimpinan. Oke. Bahwa kita harus menunjukkan sebagai pejabat publik yang harus profesional di dalam menyikapi setiap masalah dan permasalahan yang ada di Kota Cilegon ini. Karena memang kami sedang berupaya dari PAN ini memberikan pelayanan yang terbaik. Dan bukan hanya pelayanan. Dan kira-kira apa sih yang bisa kita edukasi atau mungkin yang bisa kita ciptakan semacam karya yang bisa membantu pembangunan Kota Cilegon. Salah satunya seperti yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan tenaga kerja. Kami punya misi dan visi membuat perusahaan yang sebanyak-banyaknya untuk bisa merekrut tenaga kerja. Dan hasilnya nanti itu akan ada hubungannya dengan pada saat pilkada ataupun pileg. Karena memang semakin banyak yang kita menyatu dengan kita, tentu ini adalah salah satu aset daripada partai itu sendiri. Ya, kenapa saya katakan demikian?
Contoh seperti sekarang ini perusahaan multi group yang punya sampai 2.700 karyawan, terus ada PT HNK, ada PT Yuliana saya sendiri, ada beberapa PT. Kalau diakumulasikan dari semua perusahaan ini sudah hampir mencapai 5.000 karyawan contohnya. Jadi kalau seandainya kita hitung secara perhitungan dari 5.000 aja, kalau hanya yang kita bekerja dengan kita Iya. itu sudah ketahuan 5.000, kalau dikali 2 sama istrinya sudah Iya. 10.000. Kalau kita mungkin kali 3kan, Anak. sudah ketahuan 15.000. Artinya ini sudah merupakan aset dari Partai Amanat Nasional. Jadi siapapun kader-kader ke depan yang mau maju ke depan, kami tidak sulit lagi untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Dan kami pun selalu di dalam membina partai ini bukan hanya hangat-hangat kuku seperti ini. Memang kita ciptakan hubungan emosional. Artinya hubungan emosional ini kita selalu ada pembinaan. Pembinaan bukan berarti hanya seolah-olah kita memang, wah besok saya akan mau pemilihan. Bukan seperti itu. Memang pure kita memang mau pengen memberikan semacam donasi, apa segala macam, pelatihan-pelatihan. Seperti misalnya, seperti yang dilakukan oleh salah satu partai Dewan RI saat ini, yang sarapan pagi, terus kemudian ada penyuluhan-penyuluhan seperti UMKM yang dilaksanakan oleh Pak Dirwana, saya buat pelatihan. Kita coba berkolaborasi di sini untuk artinya menunjukkan bahwa semua kader-kader PAN itu adalah punya prestasi. Dan saat ini yang terpilih dari 6 saat ini, kami pun bercita-cita dan punya ambisi ke depan, kalau bisa ya 10 dewan terpilih di sini. Sehingga harapan kami dengan adanya ketua yang baru sekarang ini, kalau nantinya dia berminat untuk bisa maju menjadi orang nomor 1 di Cilegon ini, mungkin di wali kota. Ya mungkin ya harapan kami seperti itu. Harus kami bisa mendudukkan. Jadi peluang-peluang seperti yang disampaikan ketum itu, di setiap posisi dan segala macam tidak boleh PAN ada kosong. Harus terisi. Dan amanat itu pun disampaikan di sana, semua harus bekerja. Jadi Anda jangan hanya sebagai anggota partai, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda harus berbuat sesuatu, sekecil apapun itu. Seperti yang dikatakan, mungkin kami pungut sedikit omongan Pak Prabowo sebagai presiden kita. Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sebagai sedikit orang. Tidak bisa bantu 5 orang, bantu 1 orang. Tidak bisa 1 orang, bantu dirimu sendiri aja, tidak apa-apa. Yang penting sampaikan, kira-kira gitu. Jadi ini yang kami adopsi, ya pada intinya berbuatlah apa yang kamu bisa. Nanti juga akan terjadi hasilnya seperti apa, kira-kira gitu, Pak. Siap. Bang Syah, tadi tanpa terasa bahwa ada rumus bagaimana menjadi seorang partai lalu dia punya kekuatan besar, tapi itu ternyata nggak mudah, kan? Nggak semudah seperti yang disampaikan. Saya sedikit kembali, Pak. Menjadi seorang anggota dewan tidak terlepas dari posisi dia melakukan reses di agenda tahunannya ya, Pak. Bahkan sampai 2 kali agenda tahunannya, Pak. 2 atau 3 kali itu. 3 kali. Di sana anggota dewan akan bertemu dengan konstituennya dan akan menerima masukan atau aspirasi-aspirasi soal persoalannya di lapangan. Pak, dari di tahun pertama ini aspirasi mana sih, Pak, yang terbanyak disampaikan oleh konstituen Bapak di lapangan? Setelah kita lakukan beberapa kali reses, Pak, ya ini adalah menginput semua aspirasi masyarakat terkait dengan keluh kesah terkait yang dialami oleh masyarakat. Untuk saat ini karena saya ada di Dapil Cilegon Cibeber, dan ini memang sudah kita input, ada beberapa keluh kesah yang barangkali salah satunya yang paling dominan itu adalah pengangguran. Karena memang Dapil Cilegon Cibeber ini adalah tidak ada industri di sana, Pak. Hanya industri batu bata, genteng, ya. Sehingga kami coba
apa namanya, melakukan sosialisasi dengan teman-teman dewan lain. Artinya karena dapil kami ini adalah dapil betul-betul permukiman, bukan kawasan industri, sehingga zona-zona saat yang ada di Cilegon ini, kalau misalnya zona Cilegon, Citangkil, Ciwandan, itu mungkin semua pesisir pantai adalah pabrik. Kemudian juga Grogol, Merak, semua itu adalah pabrik. Bagaimana dong dengan Jompur? Kalau Jompur mungkin masih ada sebagian, Pak. Bagaimana dengan Cilegon, Cibeber? Sama sekali tidak ada. Makanya kami coba giring teman-teman di sana terkait dengan tenaga kerja tadi, Pak, ya. Kita coba sampaikan kepada Disnaker, artinya bahwa perekrutan karyawan itu, perekrutan tenaga kerja itu, ataupun kalau bila ada loker, jangan sampai tidak berbagai rata. Bukan berarti karena memang di sana ada zona, kami harus kuotanya sekian, tidak bisa. Ini pihak Disnaker sudah harus transparan dan harus merata, karena memang bahwa Cilegon ini kita milik bersama, bukan milik sekelompok daerah, kira-kira gitu. Ini yang kita coba giring ke sana. Yang kemudian terkait dengan infrastruktur, ada beberapa infrastruktur yang sudah mereka sampaikan seperti jalan, terus kemudian drainase, dan kemudian juga masalah seperti kemarin ada salah satu makam yang sudah rubuh. Ini pun saya pagar makam, ya, bukan makamnya, pagar makam yang sampai rubuh. Ini coba kemarin kita bicarakan dengan masyarakat, bahwasanya kita coba kirim, mudah-mudahan masih ada dana hibah atau apa yang bisa di sana. Dan alhamdulillah saya lihat setelah saya survei ke lokasi, kira-kira ada seling 2 hari, kemudian Pak Wali Kota Haji Robinsar sudah meninjau ke sana. Tapi kalau memang sampai saat ini belum ada anggaran, kami coba bangun komunikasi lagi dengan masyarakat, sehingga muncul gotong royong. Dan mungkin salah satunya mendata salah satu warga kami yang mungkin alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih banyak, yang menengah ke atas, sebagai donasi. Dan kami pun mencoba dari beberapa pengusaha yang bisa memberikan sumbangsi untuk seperti alat beratnya, karena di sana diperlukan alat berat karena sudah ada penyempitan di jalur airnya, karena memang sempit, Pak, ya. Memang boleh dikatakan belum kali, tapi ya semi sungai lah kelihatannya. Cuma karena banyak pepohonan segala macam sehingga menimbulkan sampah, kemacetan. Dan akibat pagar yang rubuh ini pun terjadi penyempitan, sehingga mungkin kalau dikerjakan oleh manual itu akan sulit, sehingga kita coba berupaya dengan beberapa tokoh masyarakat di sana mendorong dengan alat berat. Dan saya juga coba mengajukan juga, cuman karena memang saya punya sendiri, alat beratnya besar, cuman di sana butuh kapasitas yang kecil, tapi ada sedikit pro dan kontra kemarin karena akses masuk alat berat ini nggak bisa, harus lewat makam. Ya kadang-kadang ya gimana rasanya kalau makam sempat dilindas oleh alat berat. Nah, ini sedang kita coba diskusikan di tingkat masyarakat, dan alhamdulillah mudah-mudahan ada titik temunya nanti. Kemudian juga ya terkait kondusivitas dari masyarakat, termasuk dengan pendidikan segala macam, kita coba giring sebagai apa yang kita mampu sebagai dewan, sebagai pengawas, bahwa kami ini kebetulan saya inilah di Komisi 2. Konon katanya Komisi 2 ini bahwa adalah komisi air mata. Siapapun yang berkeluh ya siap untuk kita tanggapi. Bahkan ya seperti dari sajadah sampai haram jadah katanya ini kan. Cuman jangan sampai haram jadah lah. Yang sajadah saja yang kita ambil yang baik-baiknya. Dan alhamdulillah memang semua itu kita tampung, kita coba dorong sesuai dengan prosedur, bahwa kita sampaikan ke pimpinan, semua keluhan itu kita serap, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan kemudian nanti memang hasil reses ini, mudah-mudahan pokir-pokir ini juga bisa kita laksanakan sesuai dengan sudah kita tunjuk dan kita sampaikan ke setiap OPD, dan mudah-mudahan di 2026 ini tidak ada halangan. Ini artinya pokir-pokir dewan ini bisa dilaksanakan. Ya, sehingga semua itu adalah untuk masyarakat juga, bukan untuk dewannya. Kita hanya untuk melaksanakan semua. Begitu, Pak. Itu tadi yang disampaikan oleh
Pak Dewan ini bicara soal wilayah itu jangan juga bicara soal ring-ring nih, semua masyarakat Kota Cilegon. Karena memang tidak semua dapil juga yang masuk atau memiliki, industri, Pak. Contohnya seperti yang berada di, dapilnya Pak Dewan ini. Nah, ini tentu menjadi masukan, secara terus-menerus ke OPD terkait ya. Nih jangan sampai, pokoknya jangan sampai ada rekrutmen tenaga kerja yang ring-ringan nih, ring 1 dekat dengan semua masyarakat Kota Cilegon, semua harus diakomodir. Nah ini itu pesan beliau. Nah Pak, secara politis nanti setelah, aspirasi itu masuk, lalu kemudian jadi bahan kerja, Pak Dewan, nanti kan akan disodorkan tuh hasil reses dan akan diparipurnakan ya Pak. Nanti bagaimana mekanisme mengawalnya Pak ke depannya Pak? Punya kita nih gitu, aspirasi punya kita. Nah, ini yang merupakan PR kami Pak ya. Kami juga tidak mau masyarakat kami yang sudah memberikan semua aspirasi yang kepada kami tidak ditanggapi. Makanya salah satunya seperti PUPR lah. Ya kira-kira apa, kita selalu menjalin komunikasi ke setiap PUPR yang berkaitan. Seperti misalnya di Dinkes, apabila memang ada warga yang tidak dilayani dengan baik, terus ya seperti misalnya terkait dengan peralatan medis segala macam, mungkin tidak perlu saya sampaikan salah satu contoh kemarin terjadi di rumah sakit, kita langsung sidak Pak. Setelah kita lakukan sidak di sana, terus kemudian kita bincang-bincang dengan mulai dari jajaran mungkin sekelas, mulai dari direktur kemarin sampai ke pelaksana medis, kita coba interview di sana. Ya alhamdulillah memang namanya suatu instansi tidak ada yang sempurna Pak ya, ada kekurangan. Tapi mereka pun sudah berbuat dan berupaya semaksimal mungkin, apakah terkait dengan bentur dengan masalah fasilitas atau mungkin pendanaan, kita pun bisa pahami. Tapi setidaknya kami mendorong setiap keluh kesah masyarakat itu baik dalam pengobatan, ya ditanggapilah. Jangan sampai tidak respon. Silakan laksanakan apa sebisanya. Seperti dulu pernah kejadian Pak, sudah 5 hari di sana ada pasien, memang sudah lanjut usia. Sampai ibaratnya dokter ahlinya tidak melihat. Sekalipun memang mungkin sudah diobservasi sama mereka bahwa penyakit itu sudah kronis, mungkin sudah stadium 5, sudah tidak ada lagi harapan. Masyarakat butuh pelayanan yang baik. Setidaknya tenaga ahli datang melihat, dokter ahli melihat, oh begini Pak, begini Pak, begini. Sesuai dengan tugas. Sesuai dengan tugasnya. Jangan ada pembiaran sehingga pada saat itu keluarga dari pasien sampai menyampaikan ke dewannya, dan kita pun sampai pada satu saya telepon direkturnya, baru tiba-tiba buru-buru dari ahli tenaga ini melakukan ini. Kenapa harus terjadi seperti itu? Ini yang harus perlu diperbaiki di tingkat kesehatan. Dan di pendidikan juga ya tolonglah ya, artinya pendidikan ini jangan sampai ini sangat fundamental. Tentunya ini adalah suatu PR besar untuk kita semua, baik masyarakatnya maupun jajaran yang ada di dinas pendidikan. Karena saya bilang tadi fundamental di sini, ini adalah aset daripada Kota Cilegon ini, atau aset daripada Republik ini. Betul Pak. Kalau sudah sumber daya manusianya bobrok, maka hasilnya pasti juga tidak memuaskan. Ini justru kita coba memberikan suatu pengawasan juga terkait dengan pendidikan ini. Ini adalah suatu prioritas yang paling baik ya. Tentunya inilah tugas kepala dinas. Saya bilang tadi seperti semua jajaran ya, bekerjalah. Jangan sungkan-sungkan, jangan tanggung-tanggung. Kalau terkait mungkin kurang biaya, tinggal disampaikan. Kita sebagai dewan juga mengawal bagaimana caranya terkait dengan PAD ini agar besar dan besar dan besar. Bahkan mungkin kita coba membuat semacam perda yang di sana. Bahkan kadang mikir sampai terlanjur. Artinya bagaimana PAD kita biar bisa semakin memuncak ke atas. Salah satunya seperti kemarin pajak. Silakan, seperti saya sekarang kendaraan saya banyak apa segala macam. Silakan, itu memang harus
kita lakukan. Dan kemarin juga saya juga memberikan masukan juga, ya kalau bisa semua kendaraan contoh, kendaraan Alat berat. sama inventaris segala macam Oh, itu, bila penting kita buat plat A semua. Yang semua yang ada permanen di sini, jangan sampai ada. Seperti saya sampaikan, saya merupakan contoh baik yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman waktu pada kita saat rapat, bahwasanya ada salah satu contoh seperti di PT Sorowako, PT Vale yang lokasinya di Sorowako, itu Pak, saya di sana ada hampir 20 unit alat saya. Semua saya dipaksakan harus mutasi, harus plat nomor sana. Nah, dan memang mereka pemerintahan di sana mempermudah semua itu. Daerah mana sih, Pak? Daerah Sulawesi, Pak. Oh, Sulawesi Tenggara. Nah, pabrik smelter dari nikel. Jadi semua nggak ada, tidak diperbolehkan. Baik saya di sana ada kendaraan bis dan juga kendaraan pickup. Terus kemudian alat berat saya yang termasuk klasifikasi yang punya BBKB dan STNK, itu semua mutasi di sana. Sudah saya tidak lagi domisili atas nama lokasi Cilegon. Padahal awalnya adalah itu plat A. Sekarang sudah saya lupa plat apa di sana. Plat H. Itu sudah semua di sana, Pak. Ini kenapa ini bisa dilakukan mereka? Dan kenapa tidak bisa kita lakukan seperti di Cilegon? Karena bagaimanapun otomatis semua pajak-pajak kendaraan itu pasti masuk ke pendapatan daerah. Nah, ini yang perlu harus kita dorong di sini. Salah satunya itu, Pak. Nah, sehingga jangan sampai ya ini semua kita harus bekerja keras lah. Siap. Nah, makanya perlu kunjungan-kunjungan itu ya agar kita bisa ada sharing komunikasi dan bisa kita adopsi semua terkait dengan itu, ya. Ya kemudian juga ya masalah masalah pesantren juga kita adalah salah satu prioritas, dan ini dari Dewan Lama belum terbentuk. Kami juga kemarin dari Pansus pesantren kita berupaya mulai dari Depok sampai Bekasi, kami coba adopsi semua itu agar bagaimana menggiring ini agar mulai dari Perda nanti bisa dikeluarkan oleh Perwal, sehingga bisa semua sekolah-sekolah pesantren, khususnya pesantren, Pak, ya, kita bisa memberikan salah satu bantuan lah dalam bentuk hibah. Dan kemarin juga sudah ada sangkutannya, kami semua materi sudah kami adopsi dan ini akan coba kami giring, dan kami pun berupaya harus terbentuk perda itu. Kira-kira gitu, Pak. Oke, siap. Luar biasa sekali, Pak. Begitu complicatednya kerja seorang anggota DPRD. Nah, Pak, saya menarik nih, Pak, soal bicara tadi di wilayah Sulawesi, semua kendaraan domisili luar bisa diubah atau mutasi menjadi nomor kendaraan wilayah tersebut sehingga bisa menjadikan sebuah PAD baru ya, Pak. Nah, kalau Kota Cilegon sendiri, Pak, ini alat ini semacam kendaraan ini memang banyak dari luar kota, Pak, yang belum menjadi plat A. Kalau saya lihat pengamatan saya, ya salah satu survei yang kita lihat di perusahaan-perusahaan ini sebenarnya di Komisi 1 sudah harus memperhatikan kebetulan bagi industri, Pak, ya. Ya, saat ini yang kita lihat ini sangat disayangkan masih banyak ibaratnya kendaraan yang warawiri, mungkin seperti perusahaan-perusahaan A sampai Z saya tidak perlu sebutkan, termasuk mobil dinasnya, mobil semacam karyawannya, itu masih banyak itu ada yang plat-plat luar. Betul, Pak. Kalau seandainya aturan ini kita bisa lakukan seperti di Banten, di Cilegon kita ini, insya Allah, apalagi ada kemudahan. Kalau dulu mungkin pajak kendaraan ini sudah masuk ke tingkat provinsi ataupun pusat, ya. Ini kita dikasih kemudahan sekarang, itu salah satunya kita persentasenya cukup besar dari pajak kendaraan ini. Makanya kita coba giring bagaimana caranya ini agar bisa kita lakukan dengan semut tanpa ada gejolak. Ya, tanpa ada gejolak, sama halnya seperti mungkin kejadian di Medan, kendaraan ini nggak boleh. Harus kita lakukan, adakan sosialisasi yang baik sehingga kita bisa menambah pendapatan kita, karena memang itu yang sudah jelas-jelas merupakan nilai positif yang tidak berubah selagi kendaraan itu masih ada, itu pasti akan ada pajak kendaraannya. Pendapatan asli daerah. Asli daerah. Toh daerah lain juga bisa ya, Pak? Bisa, Pak. Emang betul, Pak. Sepanjang saya melihat di jalur lingkar selatan saja, banyak mobil-mobil besar dengan plat-plat
betul, Pak. Lalu kemudian mereka juga standby di sana menjadi full dengan aktivitas, bisnis ya. Tapi ini memang harusnya menjadi bukan PR ya, semacam potensi yang jangan dibiarkan begitu saja lepas ya, Pak. Oke. Sehingga adik kita yang angkanya di bawah, nah, 1T itu bisa naik, signifikan lah kira-kira, banyak potensi-potensi, Pak. Lalu kemudian, nah, dalam hal, bagaimana peran FAN mendorong semua potensi yang ada ini pola komunikasinya dengan pemerintah ini seperti apa nih, Pak? Nah, kami memang inilah yang kami harapkan, Pak. Jadi ini ibaratnya semua partai, bukan hanya PAN saja, tapi memang prioritas kami memang berupaya dan memang harus jangan sebagai penghalang. Kita memang harus betul-betul kerjasama yang baik dengan pemerintahan sekarang ini. Bahwa penuh kita sangat mendukung. Bila penting kalau perlu kita diminta pendapat silakan seperti apa. Kami tidak pernah membuat semacam pembatas ataupun penghambat. Kami memang betul-betul menginginkan Cilegon ini harus bergerak maju. Artinya kalaupun kami ada beberapa yang tidak kita sejalan, itu bisa dikomunikasikan. Bukan berarti kita tidak sesuai. Artinya kalau tidak ada masalah maka tidak akan ada penyelesaian. Di sini kalau kita bicara secara manajemen ataupun administrasi, definisinya begini. Administrasi itu dikatakan seperti ini, kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Karena kita tidak bisa sendiri. Bila memang ada perbedaan di antara kita, itu bukan berarti ada gejolak. Berarti untuk bagaimana untuk memotivasi kembali ke memberikan motivasi yang baik untuk kemajuan. Mencapai apa? Mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Kemakmuran daerah Cilegon, kota Cilegon. Dengan cara apa? Yuk kita berkolaborasi di sana. Seperti apa kira-kira yang tidak ini? Kalaupun misalnya ada pengawasan kami dari partai terkait dengan gejolak A, B, C, bukan berarti kita menghalangi, tapi memberikan motivasi. Mudah-mudahan kita bisa sejalan. Seperti kemarin mungkin terkait dengan JLU dan lain sebagainya. Ini tidak, karena memang kami lihat ada kekurangan regulasi di sana sehingga kami belum menyetujui. Artinya bukan melarang, kami justru menginginkan dengan adanya infrastruktur baru, maka akan muncul kehidupan baru. Kan begitu, Pak ya? Baik. Nah, semua awal itu harus ada infrastruktur dulu. Setelah ada infrastruktur, maka jelas-jelas kehidupan baru ada di sana. Cuman, bagaimana semua ini dapat kita laksanakan tanpa mengganggu anggaran atau mungkin seperti yang sudah ada masalah, itu jangan sampai muncul lagi. Ini yang kita harapkan. Oke, siap. Pada intinya, eksekutif dengan legislatif adalah mitra kerja. Mitra kerja. Berbeda pendapat adalah wajar. Hal yang Jangankan teman kerja, dalam rumah tangga pun suami istri masih gitu ya. betul. Yang pertama adalah tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih waktunya. Amin. Semoga perbincangan kita hari ini menjadi wawasan bagi saya dan bagi pemerintah melihat bagaimana kerja-kerja anggota DPRD di parlemen, terutama dari Partai Amanat Nasional Kota Cilegon. Amin. Semoga ini juga menjadi motivasi kerja Pak Dewan sendiri ke depan menjadi lebih semangat lagi, Pak. Amin. Demikian pemirsa, perbincangan kami dengan salah satu anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Amanat Nasional, Bapak Haji Sarbudin Sitorus. Semoga dengan pencerahan yang beliau sampaikan, kita memahami begitu komplikatednya kerja seorang anggota DPRD Kota Cilegon. Demikian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.